Menurut catatan sejarah, gandrung pertama kalinya ditarikan oleh para lelaki atau lanang yang didandani seperti perempuan. Instrumen utama yang mengiringi tarian gandrung lanang ini adalah kendang. Gandrung lanang ini lambat laun lenyap pada tahun 1890-an. Berkembangnya Islam di Belambangan menjadi salah satu faktor mengapa tari gandrung tidak lagi dibawakan oleh para pria yang berdandan ala wanita. Tari gandrung bisa dipentaskan di berbagai kesempatan, seperti pesta hajatan, khitanan, hari besar nasional, hari jadi kabupaten, kegiatan pariwisata, dan lain-lain. Tentang asal dari kesenian gandrung tersebut, Joh Schult dalam makalahnya yaitu Gandrung van Banyuwangi tahun 1926, bab gandrung lelaki antara lain menulis sebagai berikut ini. Asalnya ada lelaki jejaka yang bernama Marsan dan ia keliling ke desa-desa bersama dengan pemain musik yang memainkan kendang dan terbang. Sebagai penghargaan dari permainan tersebut, mereka akhirnya diberi hadiah berupa beras yang mereka bawa dalam sebuah kantung. Apa yang ditulis oleh Joh Schult dalam makalahnya tersebut tidak jauh berbeda dengan cerita tutur yang disampaikan secara turun-temurun. Bahwa gandrung pada mulanya dilakukan oleh kaum laki-laki bernama Marsan, yaitu penari gandrung pertama. Mereka membawa peralatan musik berupa kendang dan beberapa rebana atau terbang. Di samping itu, pertunjukan dari gandrung tidak lengkap apabila tidak diiringi dengan panjak atau kadang-kadang disebut sebagai pengundang atau pemberi semangat yang memiliki tugas untuk memberi semangat dan memberikan efek kocak atau lucu pada setiap pertunjukan gandrung. Ayakin tunan ye di Pastari Musik Jabar. Para kreator jaipongan nyanggakeun ulah bentang berenang di langit narik hati kata Oke ka para inohong jaipongan haturan ulah Nina kepetenang siang wangi dayah Bandung kepikan katarik hati kau tentang rasa cinta kapal imun kail kabulkan Makna yang terkandung dalam tari gandrung adalah tergila-gilanya atau terpesonanya masyarakat Belambangan yang agraris,
kepada Dewi Sri, yaitu Dewi Padi yang dipercaya membawa kemakmuran bagi masyarakat. Kata gandrung dalam penamaan tarian ini diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris pada Dewi Sri sebagai Dewi Padi dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tarian Sancang Gugat adalah tarian genre Jaipong yang diciptakan oleh kreator muda Agus Gandamana atau Gondo. Tarian ini merupakan tarian kreasi baru dengan adanya gerak kontemporer atau gerak masa kini, serta dalam isi lirik tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Sunda saat masa kini. Makna yang disampaikan melalui tarian ini yaitu kembalikan lagi ajaran Sili Asah, Sili Asuh, dan Sili Asih antar sesama atau antara masyarakat Jawa Timur dengan lingkungannya yang tercipta hubungan simbiosis mutualisme yang menyebarkan wewangian. Masyarakat Sunda sekarang sudah secara kaprah, akibatnya tidak ada lagi kebanggaan menjadi orang Sunda. Untuk itu sudah saatnya masyarakat Jawa Timur kembali mengaplikasikan ajaran Siluhai itu. Sancang Gugat rek bebelang keur lemah cai bertiwi di mana bilana rekiraha bajuana.
Tarian Sancang Gugat adalah tarian genre Jaipong yang diciptakan oleh kreator muda Agus Gandamana atau Gondo. Tarian ini merupakan tarian kreasi baru dengan adanya gerak kontemporer atau gerak masa kini, serta dalam isi lirik tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Sunda masa kini. Tari Tortor merupakan tari daerah yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Tanah Batak. Kata tortor sendiri diambil dari bunyi hentakan kaki para penari di atas papan rumah adat Batak. Secara umum, tari tortor berfungsi sebagai penampilan pada acara hajatan, penyambutan tamu istimewa, dan perayaan. Tari daerah ini juga diselenggarakan untuk mengangkat seorang raja dan merupakan bagian dari sebuah ritual yang berkaitan dengan para roh.
Secara fisik, tortor merupakan tarian. Namun makna yang lebih dari gerakan-gerakannya menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi, di mana melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antara partisipan upacara. Adapun makna simbol dalam tiap gerakan tortor masing-masing mempunyai arti yang menjelaskan bagaimana proses menghargai dan memberi penghormatan antar marga yang melangsungkan pesta adat perkawinan berdasarkan sistem kekerabatan Dalihan Natolu. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama tarian Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh, yakni Syekh Saman. Beberapa sejarah menyatakan Syekh Saman yaitu seorang ulama yang berasal dari suku Gayo di Aceh Tenggara lah yang kemudian menemukan dan mendirikan tari Saman. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam nabikan sunnah jangan memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa. Tari Saman pada prinsipnya merupakan sebuah tarian yang memiliki makna yang begitu mendalam. Tari ini melambangkan tingginya pendidikan, sopan santun, kekompakan, kebersamaan, serta kepahlawanan masyarakat Aceh yang religius. Banyak pesan yang disampaikan dalam tari Saman. Dalam syairnya terkandung tentang tingginya pendidikan, sopan santun, kekompakan, kebersamaan, serta kepahlawanan masyarakat Aceh yang religius. Tarian kreasi Yamko Rambe Yamko ini berasal dari daerah Papua yang menceritakan tentang daerah yang mengalami perang antar suku.
menceritakan tentang sebuah pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Di dalam tari ini, pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati, untuk mempertahankan negara Indonesia ini dari para penjajah. Tarian kecak berasal dari Pulau Bali. Tari tersebut dipertunjukkan tanpa iringan alat musik sama sekali. Musik yang mengiringi berasal dari mulut puluhan penari yang melantunkan cak-cak-cak sepanjang pertunjukan. Dari situlah nama kecak berasal. Para penari juga melakukan gerakan serempak dalam posisi melingkar sehingga memberikan nilai seni yang tinggi pada tari kecak. Jimpo, 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 Jimpo. Tari kecak ini memberikan pelajaran jika tari yang berasal dari Bali ini diyakini sebagai ritual mendatangkan dewi yang bisa mengusir berbagai mara bahaya, baik itu penyakit atau bencana yang menimpa warga. Tari kecak juga berfungsi untuk mengusir roh jahat dan penyakit sekaligus sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan. Perbedaan adalah kepastian yang nyata, kenyataan yang membuat indah Nusantara. Menjunjung tinggi nilai agama dalam suatu semboyan yang mulia. Kuingat Sang Garuda berkata, menyemarakan arti sebuah pembeda. Terbang tinggi menuju angkasa, melihat betapa kayanya negara kita. Pernahkah kamu bertanya, apa yang membuat tanah air kita kaya? Kita kaya karena menghargai mereka. Mereka yang berbeda. Lahirkan kembali semangat Bhinneka, menjadi ketunggalan yang berdampak nyata. Merangkul seluruh rakyat Indonesia dalam satu suara. Bhinneka Tunggal Ika. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sang
Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.